Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiandini dari TK2 dengan NIM PO7120320032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan dengan kasus demam tifoid. Demam tifoid atau seringkali disebut dengan demam tifus adalah penyakit infeksi akut pada saluran pernafasan yang berpotensi menjadi penyakit multisistemik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Sebelum kita melanjutkan asuhan keperawatan demam tifoid, sebaiknya kita membahas etiologi demam tifoid terlebih dahulu. Demam tifoid terjadi yaitu karena makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella enterica sarovar typhi. Demam tifoid memiliki masa inkubasi selama 21 hari atau rata-rata 10 hari. Untuk periode pertama, demam tifoid terjadi dengan tanda munculnya demam progresif dan sakit kepala, anoreksia, dan astenia. Pada periode kedua, yaitu sekitar minggu kedua dan ketiga, demam berlanjut, disertai sakit kepala yang permanen, keadaan kesadaran menurun, dan pasien memasuki keadaan mengantuk. Pada periode ketiga atau terakhir, tahap penurunan yaitu ketika demam mual berkurang dengan cara yang progresif. Adapun komplikasi dari demam tifoid yaitu komplikasi pada usus halus dan komplikasi di luar usus halus. Untuk pencegahan demam tifoid yaitu menyediakan makanan dan minuman yang tidak terkontaminasi higien perorangan, terutama menyangkut kebersihan tangan dan lingkungan. Selain strategi, dikembangkan pula vaksinasi terutama untuk para pendatang dari negara maju ke daerah endemik demam tifoid. Selanjutnya kita masuk ke pengkajian yang dengan identitas pasien anak berinisial Y, jenis kelamin laki-laki, berusia 9 tahun, dan identitas orang tua ibu Nyonya F dan ayahnya Tuan B. Kalau untuk pengkajian pada tanggal 22 Mei 2019 dengan keluhan utama demam, panas, mual, dan muntah. Untuk riwayat kesehatan masa lalu, penyakit demam, suhu badan meningkat, obat-obatan yang pernah digunakan, Baldrexin, paracetamol, tindakan operasi, tidak pernah operasi, tidak ada alergi, tidak mengalami kecelakaan, dan imunisasi dasar lengkap. Riwayat sosialnya yang mengasuh kedua orang tua dan pengasuhnya, hubungan dengan anggota keluarga baik, banyak keluarga yang mengunjungi. Hubungan dengan teman sebaya, kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, pembawaan secara umum anak sangat aktif, lingkungan rumah, daerah sekitar rumah bersih. Untuk kebutuhan dasar, makanan yang disukai yaitu ayam goreng dan bakso, alat makan yang digunakan yaitu sendok dan piring, pola makan belum teratur, sering minta makan di luar jam makan, kebiasaan tidur, selain tidur malam setiap hari, tidur siang tetapi belum teratur, mandi 2 kali sehari, eliminasi rutin 1 kali sehari. Riwayat kesehatan sekarang, diagnosa medisnya demam tifoid, tindakan operasi tidak ada tindakan operasi, status nutrisi, nafsu makan anak menurun, hanya menghabiskan 5 sendok bubur setiap kali makan. Pada bagian mata, simetris, konjuktivanya kemerahan, sekresnya dalam batas normal, purulennya tidak ada purulen, strabismusnya tidak ada, jondiknya juga tidak ada, gerakan bola mata tidak ada kelainan. Hidung, bentuk hidung simetris, cuping hidung tidak ada kelainan, mulut gusi dan gigi normal, telinga simetris, cairannya masih di batas normal, tengkuknya normal, dada normal, jantung dalam batas normal. Dari pengkajian tersebut, saya membuat prioritas diagnosa keperawatannya yaitu hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Dan untuk diagnosa
Kedua yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Rencana asuhan keperawatan hipertermia berhubungan dengan proses infeksi. Tujuan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan termogulasi menurun dengan kriteria hasil suhu tubuh menurun, suhu kulit menurun. Untuk intervensinya yaitu manajemen hipertermia, observasi, monitor suhu tubuh, yang kedua klasifikasi penyebab hipertermia, terapeutiknya, sediakan lingkungan yang dingin, edukasinya, anjurkan istirahat baring, dan kolaborasi pemberian cairan. Dan untuk rasional, yang pertama untuk mengetahui penyebab hipertermia, yang kedua untuk mengontrol suhu tubuh, yang ketiga untuk membantu kenyamanan klien, yang keempat untuk proses penyembuhan dan istirahat, yang kelima untuk proses penyembuhan. Pada asuhan keperawatan defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan kriteria hasil, nafsu makan membaik, frekuensi makan membaik, membran mukosa juga membaik. Untuk intervensi yaitu manajemen nutrisi, observasi, monitor asupan makanan, terapeutik berikan makanan tinggi kalori dan protein, edukasinya anjurkan posisi duduk, kolaborasi dengan ahli gizi. Dan untuk rasional yaitu mengetahui berapa banyak makanan yang dikonsumsi, yang kedua untuk memenuhi nutrisi, yang ketiga dan untuk rasional yaitu mengetahui berapa banyak makanan yang dikonsumsi, yang kedua untuk memenuhi nutrisi, yang ketiga agar klien nyaman saat makan, yang keempat untuk proses penyembuhan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang asuhan keperawatan dengan kasus demam tifoid. Terima kasih.